Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah kalian semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga kita semua yang berada di sini dan keluarga kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Dengan membaca doa sebelum belajar, mari kita semuanya bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah semuanya sudah membaca doa. Nah, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak yaitu Bapak Muhammad Nasoha Hambali. Bisa kalian panggil dengan panggilan Bapak Nasoha atau Bapak Hambali. Baik, apakah semuanya sudah hadir di kelas ini? Baik, semuanya sudah hadir. Agar memastikan kalian semuanya hadir, Bapak akan mengabsen satu persatu. Yang Bapak sebutkan namanya, bilang hadir. Ya. Yang pertama, Jailani. Ya, hadir. Sahril. Ada? Ya, hadir. Fitri. Hadir. Baik, yang selanjutnya yaitu Akbar. Ya, bagus, hadir. Selanjutnya yaitu Siti Robiatul Adawiyah. Ada? Oh ya, ada, hadir. Yang selanjutnya yaitu Intan. Ada? Ya, ada. Yang terakhir yaitu Sahrul. Ya, baik. Semuanya sudah hadir, alhamdulillah. Nah, sebelum Bapak memasuki materi inti, Bapak akan menjelaskan apa-apa saja yang akan kita bahas, apa-apa saja yang akan Bapak jelaskan di pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Nah, sebelum itu Bapak akan menanyakan kepada kalian bahwasanya minggu lalu kalian sudah belajar mengenai masuknya Islam, proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, sebutkan proses-proses atau cara masuknya Islam di Nusantara ini. Sebutkan, ayo. Yang pertama, baik, yang pertama yaitu dari perdagangan. Nah, yang kedua, baik, yang kedua dari pernikahan. Yang ketiga, baik, yang ketiga yaitu dengan cara pendidikan. Nah, ada satu lagi, penyebaran Islam di Indonesia dengan cara politik. Nah, dengan cara politik ini termasuk juga yaitu kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan di Indonesia ini sangatlah banyak. Nah, dan ada juga kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini. Nah, diantaranya yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi, dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Maluku. Nah, coba Bapak akan menanyakan salah satu di antara kalian,
Yang pertama yaitu coba Jailani sebutkan salah satu kerajaan yang ada di Sumatera. Jailani tidak tahu? Oh ya, coba yang sampingnya Sahrul sebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Baik, benar. Kerajaan Islam yang ada di Sumatera salah satunya yaitu Samudra Pasai. Baik, benar. Ada lagi kerajaan Islam yang ada di Sumatera, Sahrul? Baik, kerajaan Islam Aceh. Nah, di dalam kelas ini masih banyak juga anak-anak yang belum mengerti dan belum tahu kerajaan-kerajaan apa saja yang ada di Sumatera dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara lainnya. Nah, dalam pelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan 4 poin di pertemuan kali ini, yaitu poin yang pertama, berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu masa kejayaan Samudra Pasai. Yang ketiga, runtuhnya Samudra Pasai. Dan yang terakhir yaitu bukti-bukti peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Nah, baik anak-anak, kita akan memasuki materi inti, yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera, yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai. Baik anak-anak, Bapak sudah menyiapkan PowerPoint mengenai kerajaan Islam yang ada di Sumatera, yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, dapat kalian lihat semua? Apakah semuanya sudah melihat di layar? Sudah melihat semuanya? Baik, sudah melihat. Nah, di layar sudah tertera pembahasan mengenai kerajaan Islam Samudra Pasai. Pertemuan kali ini dapat kita lihat di PPT PowerPoint. Topik pembahasan hari ini yaitu sejarah. Yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, perkembangan kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Dan yang keempat, peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Nah, dapat kita lihat slide selanjutnya, yaitu sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Semawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Berdasarkan berita Marco Polo tahun 1292 dan Ibnu Battuta abad ke-13 pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam di Indonesia, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297, Raja pertama Samudra Pasai. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai, diceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik An-Nasir. Marasilu ini sebelumnya berada pada suatu kawasan yang disebut dengan Samarlanga. Kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh sejak abad ke-9 sampai ke-11 Masehi. Berita-berita pelayaran dan geografi Arab juga telah menambah sumber-sumber sejarah. Hal ini membuktikan bahwa Islamisasi telah ada sebelum kerajaan Samudra Pasai didirikan. Oleh karena itu, sejak abad ke-7 sampai ke-11 Masehi,
di daerah pesisir Selat Malaka tumbuh komunitas-komunitas Muslim akibat Islamisasi. Nah, dapat kita lihat yang selanjutnya yaitu perkembangan kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang pertama yaitu pemerintahan kerajaan Samudra Pasai. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletak di antara Karoeng Jambu Air atau Sungai Jambu Air dengan Karoeng Pasai atau Sungai Pasai, Aceh Utara. Menurut Ibnu Battuta menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, namun telah memagari kotanya dengan kayu. Pada kawasan ini kerajaan terdapat masjid dan pasar, serta dilalui oleh sungai tawar yang bermuara ke laut. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, ayah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik laki-laki maupun perempuan digelari dengan tuan atau tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Nah, yang selanjutnya yaitu silsilah Raja Kerajaan Samudra Pasai. Pada periode 1267 sampai 1297 terdapat Raja Sultan Malik As-Soleh atau Marah Siluh. Nah, catatan dan peristiwa penting ialah hikayat Raja-Raja Pasai dan makam raja. Periode kedua pada tahun 1297 sampai 1326 terdapat Raja Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Peristiwa penting ialah koin emas telah mulai diperkenalkan. Nah, periode yang ketiga yaitu pada tahun 1326 sampai 1345 terdapat Raja Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Peristiwa pada periode tersebut ialah dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Nah, pada periode keempat pada tahun 1345 sampai 1383 terdapat Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Nah, peristiwa yang dialami ialah diserang oleh Majapahit. Pada tahun 1383 sampai 1405 terdapat Raja Sultan Zainal Abidin Ra'ub Baddar. Peristiwanya yaitu dikunjungi oleh Cheng Ho. Nah, pada periode berikutnya pada tahun 1405 sampai 1412 terdapat Ratu Sultanah Nahrasyah. Peristiwa pada abad tersebut yaitu raja perempuan janda Sultan Pasai sebelumnya. Nah, pada periode saat itu juga Raja Sultan Salah ad-Din menikahi Ratu Sultanah Nahrasyah. Nah, periode selanjutnya yaitu 1412 sampai 1456 Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir. Peristiwa pada periode tersebut yaitu mengirim utusan ke Cina. Nah, pada periode selanjutnya yaitu periode 1456 sampai 1477 terdapat Raja Sultan Mahmud Malik Az-Zahir II. Nah, yang berikutnya yaitu Sultan Zain Al-Abidin Ibnu Mahmud Malik Az-Zahir II. Nah, periode yang selanjutnya itu Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, dan yang terakhir Sultan Zain Al-Abidin III. Nah, setelah kita membahas silsilah Raja Kerajaan Samudra Pasai, yang ketiga
yang selanjutnya yaitu kemajuan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, kemajuan Kerajaan Samudra Pasai pada masa puncak kejayaan di sekitar awal abad ke-16 antara lain perekonomian. Nah, perekonomian merupakan salah satu kemajuan Samudra Pasai dalam meraih kejayaannya, dan perekonomian Pasai telah membantu dengan adanya perdagangan dan pelayaran, serta pajak dagang yang dikenakan bagi pedagang. Tercatat selama abad 13 sampai awal abad ke-16, Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota di wilayah Selat Malaka dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Bersamaan dengan Pidi, Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Saat itu, Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan mengekspor lada sekitar 8.000 sampai 10.000 bahara setiap tahunnya. Selain komoditas lain seperti sutra, kapur barus, dan emas yang didatangkan dari daerah pedalaman, bukan hanya perdagangan ekspor-impor yang maju. Sebagai bandar dagang yang maju, Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat dari emas dikenal sebagai uang dirham. Nah, yang kedua yaitu agama dan budaya. Kehidupan masyarakat Samudra Pasai diwarnai oleh agama dan budaya Islam. Pemerintahannya bersifat teokrasi berdasarkan ajaran Islam. Rakyatnya sebagai besar memeluk ajaran agama Islam. Walau pengaruh Hindu dan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini, dari catatan Mahuan dan Tome Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan pemerintah penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salalatin. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Di sisi budaya, Kerajaan Samudra Pasai berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Selain itu juga berkembang ilmu tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itu perdagangan internasional. Keterlibatan Pasai dengan jaringan perdagangan internasional tidak terlepas dari letak Kerajaan Samudra Pasai yang strategis untuk menjadi salah satu peserta dalam jaringan perdagangan internasional. Malaka sebagai pusat perdagangan internasional sudah dimulai sejak awal abad Masehi. Sejak masa prasejarah, Semenanjung Melayu telah mempunyai kedudukan penting dalam adanya jaringan perdagangan dengan menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai memiliki armada dagang yang kuat. Faktor mendorong perkembangannya Samudra Pasai. Letaknya yang pertama yaitu letaknya yang strategis, melemahnya kerajaan Sriwijaya, dan yang ketiga kekayaan alam yang melimpah. Yang selanjutnya yaitu runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai yaitu
Yang pertama, runtuhnya kekuasaan kerajaan Pasai sangat berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di luar Samudra Pasai, tetapi lebih dititik beratkan dalam kesatuan zona Selat Malaka. Yang kedua, walaupun kerajaan Islam Samudra Pasai berhasil ditaklukkan oleh Sultan asli Ali Mughayat Shah, peninggalan dari kerajaan kecil tersebut masih banyak dijumpai sampai saat ini di Aceh bagian utara. Yang ketiga, diserang oleh kerajaan Siam, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhlah kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salalatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511 dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Nah, dapat kita lihat yang terakhir yaitu peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Ada banyak sekali peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang masih bisa kita temui di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Demikian masih ada beberapa peninggalan sejarah yang masih terawat hingga saat ini. Di antaranya, yang pertama makam Sultan Malik As-Soleh. Makam ini terletak di desa Beoringin, Kecamatan Samudra, letaknya kurang lebih 17 km sebelah timur kota Lok Sumawe. Yang kedua yaitu stempel kerajaan. Stempel ini diduga milik Sultan Mahmud Malik Az-Zahir oleh tim peneliti sejarah kerajaan Islam. Ditemukan desa Kota Krueng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Saat ditemukan stempel dalam keadaan patah pada bagian gagangnya. Nah, yang ketiga yaitu mata uang emas, uang yang dipergunakan untuk berdagang. Ya, bisa dibilang dengan dirham. Nah, yang keempat yaitu hikayat, adalah surat tulisan Sultan Zainal Abidin pada tahun 1293 Hijriah atau 1518 Masehi. Naskah atau surat ini ditujukan kepada Kapitan Moran. Yang kelima yaitu Cakradonya, adalah sebuah lonceng yang berbentuk stupa buatan negeri Cina pada tahun 1409 Masehi. Ukurannya tinggi 125 cm, sedangkan lebar 75 cm. Pada bagian luar Cakradonya terdapat beberapa hiasan serta simbol-simbol kombinasi aksara Cina dan Arab. Aksara Cina bertulisan Sing Fang Niat Tong Jut Kat Yat Jo, sedangkan aksara Arab sudah tidak terbaca lagi. Alhamdulillah, baik anak-anak. Nah, kalian semuanya sudah menyimak dan mendengar penjelasan dari Bapak melalui PowerPoint, tayangan PowerPoint tadi. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian semua tugas. Nah, tugas berupa esai. Nah, bahwasanya dapat kalian lihat di handphone, Bapak sudah men-share ke grup WhatsApp kelas kita ya. Nah, coba kalian semuanya lihat di grupnya masing-masing. Coba lihat masing-masing, ada tidak? Bapak sudah men-share soal tugas kalian dengan Google Form. Coba kalian lihat. Ada? Baik, ada ya. Nah, Bapak akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakan tugas selama 10 menit. Nah, kalian buka Google Form-nya. Di dalam Google Form terdapat soal-soal esai. Nah, kalian
harus menjawabnya semampu kalian saja, ya. Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Baik, semuanya sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, Bapak akan mengecek hasil jawaban kalian semuanya. Tunggu sebentar ya. Baik anak-anak, setelah Bapak lihat tugas kalian masih banyak dan ada beberapa yang belum paham mengapa kerajaan Samudra Pasai itu kerajaan mayoritasnya Muslim. Nah, bahwasanya dapat kita ketahui, kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pesisir utara Sumatera yang terletak di kota Lok Semawe, Aceh. Nah, di kerajaan tersebut terdapat raja-raja Islam. Nah, kerajaan Samudra Pasai juga mayoritas masyarakatnya yaitu beragama Islam. Nah, di kerajaan tersebut para raja-raja dan para menteri-menterinya menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, bukti-buktinya yaitu kerajaan-kerajaan Islam Samudra Pasai seperti masjid. Nah, adanya makam-makam para raja, yaitu makam Sultan Malik As-Saleh. Bahwasanya dapat kita ketahui, berkat jasa dari kerajaan Samudra Pasai, Aceh hingga saat ini masih menerapkan syariat-syariat Islam. Seperti contohnya, yaitu jika ada yang berbuat zina akan dihukum rajam dengan hukuman cambuk. Nah, baik anak-anak, jadi kita walaupun dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita harus mendirikan syariat-syariat Islam. Bahwasanya yang dinamakan Islam itu bukan hanya soal nama, bukan hanya soal KTP Islam gitu. Bukan itu yang dinamakan Islam. Tapi yang dinamakan Islam yaitu orang yang mendirikan syariat-syariat ajaran agama Islam. Nah, apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah, Bapak rasa sudah cukup. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, kita akan membaca doa kafaratul majlis. Ayo bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak akhiri, jika ada perkataan Bapak yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.